Assalamualaikum, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang Master Production Schedule (MPS) atau jadwal induk produksi. Di video ini saya akan menjelaskan studi kasus bagaimana membuat jadwal induk produksi untuk industri make to stock atau MPS. Apa itu industri make to stock? Industri make to stock itu adalah industri yang memang dia membuat untuk menyetok, ya, untuk membuat inventory. Contohnya adalah industri kopi sase, kemudian industri saus, industri kecap. Dia membuat sebanyak-banyaknya untuk menyetok. Jadi nanti biarkanlah yang menjual itu menjadi tanggung jawab supplier, distributor, dan retailer. Jadi dia mensuplai ke supplier, distributor, dan retailer dalam bentuk stok. Ya. Nah, industri ini biasanya berdasarkan kepada forecast atau peramalan. Nah, ini adalah bentuk dari Master Production Schedule (MPS). Ya, misalkan untuk tahun 2024 untuk MTS Make to Stock. Nah, biasanya di dalam judul itu ada lead time 2 bulan, waktu dari mulai pesan sampai produk tersebut ke konsumen. Kemudian order quantity. Kalau kita memesan produk ke pabrik, itu biasanya kita tidak bisa membeli satuan berdasarkan order quantity. Misalnya, dalam 1 bulan pabrik menghasilkan 100 unit sepatu. Ya, pabrik mengeluarkan aturan harus memesan minimal 200. Berarti kalau sebulan 100, kalau misalkan 200 itu kan berarti order kuantitinya 2 bulan. Nah, biasanya dalam bentuk kelipatan. You boleh pesan produk dari kita 2 bulan atau 200, 400, 600, 800, 1000. Ya, pokoknya kelipatan 2 gitu ya. Kemudian safety stock. Apabila di pabrik membuat 100 unit produk, dia tidak akan membuat pas 100, pasti akan dilebihkan. Itulah kelebihannya yang disebut dengan safety stock. Untuk apa kelebihannya? Kelebihannya, kalau dari yang 100 ada yang reject atau cacat, maka bisa ditutupi dari yang kelebihan tersebut. Atau dari yang 100, misalkan ada konsumen memesan, biasanya dia minta, boleh dong saya minta sampelnya. Nah, untuk memenuhi sampel itu tersebut, kita ambil dari safety stock. Kemudian untuk DTF, Demand Time Phases dan Planning Time Phases, itu nanti saya akan jelaskan berikutnya. Saya jelaskan di sini ada periode, ada past due. Ya, di sini 1 berarti Januari, Februari, Maret, terus sampai September. Berarti ini adalah periode 1 Januari. Kemudian apa itu past due? Past due itu adalah sisa produk yang ada di gudang dari periode sebelumnya. Kalau di sini Januari tahun 2024, berarti sisa di gudang itu adalah Desember 2023. Nah, sisanya ada 12. Nah, di sini ada beberapa kolom. Yang pertama itu forecast. Forecast itu peramalan. Karena di sini make to stock, berarti dia membuat berdasarkan peramalan. Dia meramalkan dari Januari sampai September itu berapa produk yang dibuat. Nah, berdasarkan peramalan Januari dia membuat 6 unit. Februari membuat 6 unit. Maret 7 unit. Dan begitu seterusnya sampai September 5 unit. Kemudian actual demand-nya nggak ada. Karena dia make to stock. Kemudian yang disebut dengan Project Available Balance. Project. Kita membuat produk itu adalah project. Available, yang tersedia, yang siap kirim, yang siap ada. Jadi kalau misalkan Anda beli nasi uduk, misalkan, Anda ada nggak 5 nasi uduk? Ternyata yang jualan nasi uduk punya 10. Wah, berarti available tuh. Ya udah, dia bisa langsung kasih ke konsumen 5. Nah, sisanya 5. Itu namanya PAB, Project Available Balance. Artinya adalah yang available sisa untuk diberikan kepada konsumen berikutnya. Nah, kemudian available to promise, berarti available yang bisa kita janjikan kepada konsumen. Ya, pokoknya pada saat kita menjanjikan kepada konsumen, kita bisa confirm terkait dengan jumlah maupun kapan kita kirim. Kemudian master schedule. Apa itu master schedule? Master schedule itu keputusan dari perencanaan sebelumnya bahwa kita akan membuat sebanyak itu. Ya, misalkan di sini 18 unit, berarti sebelumnya kita sudah memutuskan bahwa di bulan Januari kita akan membuat 18 unit. Kemudian ada yang disebut dengan plan order atau PO. Apa itu PO? PO adalah order yang akan dirilis, pemesanan yang akan dirilis. Ini kita pakai kalau ternyata kita nggak punya on hand. Orang datang nih minta 10 unit, ternyata di kita hanya ada 0, nggak ada sisa di gudang. Berarti kita harus merilis order untuk memenuhi pesanan konsumen tersebut. Jadi kalau sekiranya PAB negatif, maka PO akan kita buat. Kita langsung akan menghitung Project Available Balance. Jadi MPS itu sebenarnya adalah
kita ingin menghitung project available balance dari Januari sampai September, dan kita juga ingin mengetahui berapa PO dari Januari sampai September atau purchase ordernya, plan ordernya. Baik, kita mulai menghitung PAB. PAB di bulan Januari kita akan hitung di sini. Rumus PAB adalah PAB pada periode tersebut sama dengan PAB pada periode sebelumnya ditambah master schedule pada periode tersebut dikurangi dikurangi forecast pada periode tersebut. Ya. Jadi untuk mencari berapakah di sini, itu adalah PAB sebelumnya 12 ditambah master schedule pada periode tersebut 18 dikurangi dengan forecast pada periode tersebut 6. Jadi 12 ditambah 18 dikurangi 6 sehingga hasilnya Anda dapatkan itu adalah 24. Untuk bulan Februari, ini berapa? Bulan Februari itu PAB sebelumnya 24 ditambah master schedule-nya nggak ada nih, 0. Dikurangi 6, sehingga didapatkan pada Februari itu adalah 18. Untuk bulan Maret caranya sama, dapat 11. Untuk bulan April caranya sama, dapat 4. Ya. Terakhir, untuk bulan Mei ini, bagaimana cara ngitungnya? Untuk bulan Mei, kita lihat, berarti PAB sebelumnya 4. Ditambah master schedule pada bulan tersebut 0. Dikurangi dengan forecast 8. Sehingga hasilnya negatif. Nah, ini bermasalah. Disinilah kita baru menghitung PO atau plan order. Kenapa? Karena PAB-nya negatif. Ada orang pesen nih, 8. Ternyata kita nggak punya barang. Otomatis kita harus membuat perencanaan untuk pemesanan barang tersebut. Gitu ya. Berikutnya, kita lanjutkan. Berapa? Min 4 ditambah 0 dikurangi 8. Minus 12. Kemudian minus 12 ditambah 0 dikurangi 7. Ya, minus 19. Lakukan hal yang sama sampai bulan September. Nah, kita sudah sampai bulan September. Oh, berarti ada negatif nih. Di bulan ke-5 itu ada negatif. Berarti di bulan ke-5 kita harus membuat PO. Bagaimana menentukan PO? Nah, ini rumusnya. PO adalah jumlah demand yang tidak terpenuhi yang disesuaikan dengan order quantity. Order quantity-nya kan 2 bulan. Ditambah safety stock, dikurangi project available balance sebelumnya. Oke. Jadi kalau kita ingin mengisi PO di bulan ke-5 atau di bulan Mei, ya, mudah. Caranya adalah sesuai dengan rumus. Jumlah demand yang tidak terpenuhi yang disesuaikan dengan OKI. Jumlah demand yang tidak terpenuhi kan, nih, 8, 8, 7, 6, 5. Itu yang tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Karena PAB-nya negatif nih semua. Ada orang pesan 8. Nggak ada. Ada orang pesan 8, nggak ada di gudang nih PAB-nya. Nah, otomatis kita harus jumlahkan. Nah, masalahnya ini kan 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Berapa yang harus kita jumlahkan? Kita cek. Oh, order quantity-nya ternyata 2 bulan. Ya udah 2 bulan aja. Berarti di bulan ke-5 dan ke-6. 8 ditambah 8, 16. Ya. Ditambah safety stock-nya berapa? 2. Ya, sesuai dengan rumus ini. Ya, 16 tambah 2, 18. Dikurangi PAB sebelumnya. PAB sebelumnya 4. Ya, berarti 16 kurangi 4. Maka hasilnya adalah 14. Jadi saya ulangi, jumlah demand yang tidak terpenuhi yang disesuaikan dengan order quantity, 8 ditambah 8, 16. Ditambah safety stock, 2. Berarti 16 tambah 2, 18. Maaf. Kemudian dikurangi PAB sebelumnya adalah 4. Ya udah, 18 kurangi 4, sisanya adalah 14. Berarti sudah terpenuhi nih. Dengan membuat PO 14, kita bisa memenuhi sampai periode ke-6. Bagaimana dengan periode ke-7? Nah, periode ke-7 kan nggak terpenuhi nih. Ya, karena baik, periode 5 dan 6 sudah terpenuhi dengan PO yang 14 ini. Tinggal periode 7 dan 8. Ya. Di periode 7 dan 8 kita akan menaruh PO-nya di sini. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya sesuai dengan rumus. Jumlah demand yang tidak terpenuhi yang disesuaikan dengan OKI. Oke. Jumlah demand yang tidak terpenuhi kan karena order quantity-nya 2 bulan, berarti kan 7 tambah 6, 13. Nah, kemudian ditambah safety stock nggak? Jangan. Kalau misalkan kita tambahkan safety stock, nanti numpuk stoknya.
Cukup dalam satu periode, safety stock hanya ditambahkan di periode yang ini saja nih. Yang kelima, di PO yang kelima saja. Untuk berikutnya, tidak perlu lagi safety stock. Jadi untuk mengisi ini, jumlah demand yang tidak dipenuhi, yang disesuaikan dengan order quantity-nya, 7 tambah 6, 13. Safety stock-nya nggak perlu. Dikurangi dengan PAB sebelumnya. Karena di sini negatif berarti 0. Berarti 7 tambah 6, 13 dikurangi 0. Ya udah, hasilnya adalah 13 di sini. Berarti periode 7 dan 8 sudah terpenuhi dengan PO yang 13 ini. Bagaimana dengan yang terakhir 9? Ya sudah, di sini nanti akan kita isi. Ya, PO-nya itu adalah jumlah demand yang tidak terpenuhi 5. Ditambah safety stock-nya nggak perlu karena sudah. Dikurangi dengan PAB sebelumnya negatif berarti 0. Berarti 5 dikurangi 0, jawabannya itu adalah 5. Nah, inilah master production schedule-nya. Kita buat seperti ini supaya Anda mudah untuk memahami. Jadi, kita sudah menuntaskan tugas kita, yaitu menghitung project available balance dari periode 1 sampai periode 9. Dan kita juga sudah menghitung plan order dari periode 1 sampai periode 9. Demikian untuk video pertama untuk perusahaan make to stock. Semoga memberikan kemudahan bagi Anda. Terima kasih.